Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Kurniawan. Nomor induk mahasiswa 235050932, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Respati Indonesia. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi terkait demam berdarah dengue. Seperti kita ketahui, demam berdarah dengue adalah salah satu penyumbang angka kematian yang cukup besar di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, hingga minggu ke-17 tahun 2024, tercatat 88.593 kasus demam berdarah dengue dengan 621 kasus kematiannya di Indonesia. Angka kematian ini kita bisa bilang cukup tinggi karena di minggu ke-17 sudah terdapat 621 kasus kematian. Laporan ini dikumpulkan dari 456 kabupaten kota di 34 provinsi. Kematian akibat demam berdarah dengue terjadi di 174 kabupaten kota di 28 provinsi. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, memprediksi puncak kemarau mungkin terjadi di bulan Juli ini sampai dengan Agustus. Sehingga kita harus tetap waspada karena mungkin akan terjadi peningkatan atau peningkatan atau meningkatnya kasus demam berdarah dengue ini. Di tahun 2024 ini, 5 kota kabupaten kasus terbesar yaitu Kota Bandung, Depok, Tangerang, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Dan terdapat 5 kabupaten dengan jumlah kasus yang tinggi juga, itu Kendari, Gianyar, Kutai Barat, Kelongkong, dan Tapanuli. Kemenkes melakukan 6 strategi nasional penanggulangan virus demam berdarah dengue ini sebagai respon kenaikan kasus demam berdarah dengue. Yang pertama yaitu kita harus penguatan manajemen vektor yang efektif, aman, dan berkesinambungan. Yang kedua, peningkatan akses dan mutu tata laksana dengue. Ketiga, penguatan surveillance dengue dan komprehensif serta manajemen KLB yang responsif. Keempat, peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan. Kelima, penguatan komitmen pemerintah, kebijakan manajemen program dan kemitraan. Keenam, pengembangan kajian inovasi dan riset sebagai dasar kebijakan manajemen program berbasis bukti. Selain itu juga Kemenkes mengeluarkan inovasi penanggulangan dengue, yaitu pemberantasan sarang nyamuk seperti yang sudah banyak kita lakukan. Terus revitalisasi kelompok kerja kerja operasional DPD, penguatan surveillance dan kewaspadaan ini dan respon teknologi vektor nyamuk berwolbachia seperti yang baru saat ini di launching oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Wolbachia, yang diharapkan dapat menekan angka kasus demam berdarah dengue ini. Menurut WHO menyebutkan patokan gejala klinis demam berdarah yaitu demam tinggi dengan mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari. Manifestasi pendarahan setidak-tidaknya uji toksik positif dan salah satu bentuk pendarahan lainnya yaitu petaka, purpura, ekimosis, dan lain-lainnya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menekan angka demam berdarah dengue ini? Mungkin dari sebelumnya sudah banyak ya upaya pencegahan itu dengan 3M plus, yaitu demam berdarah dengan menguras, menutup, memanfaatkan kembali limbah barang bekas. Yang dimaksudkan plusnya itu apa sih? Plusnya itu upaya pencegahan tambahan seperti memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas pakaian bekas dalam wadah tertutup. Memberikan larvasida pada penampungan air yang sudah dikuras. Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Eh, Seperti yang pertama itu 3M pertama yang menguras, kegiatan ini kan kita harus membersihkan, menguras tempat yang sering menjadi penampungan air, bak mandi, toran, keran, dan ember, karena
tempat wadah ini yang berisi air akan tempat bersarangnya nyamuk. Jadi kita harus segera harus sering membersihkan, memeriksa supaya tidak ada nyamuk yang bersarang di tempat tersebut. Menutup itu merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup ini sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk juga. Yang ketiga, memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau dapat didaur ulang. Kita juga disarankan loh untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangan nyamuk demam berdarah ini. Karena kenapa sih wabah DBD ini terus meningkat? Karena banyaknya genangan-genangan air di dalam mungkin tempat penampungan atau di saluran air kita yang mungkin kita jarang periksa. Sehingga menjadi tempat sarang nyamuk bersarang, berkembang biak di tempat tersebut. Wabah demam berdarah dengue ini biasanya meningkat saat pertengahan musim hujan. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk. Karena meningkatnya curah hujan, tidak heran jika hampir setiap tahunnya wabah DBD digolongkan dalam kejadian luar biasa. Kita sebagai masyarakat diharapkan cukup harus berperan dalam hal pencegahan wabah, pencegahan sakit demam berdarah dengue ini. Ya, dengan salah satunya tadi seperti sudah saya sampaikan itu dengan 3M plus sebagai upaya pencegahan DBD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita bisa mencegah penyakit demam berdarah dengue dan kita bisa menghindari penyakit dari demam berdarah dengue ini dengan melakukan hal-hal yang baik, membersihkan tempat-tempat di sekitar kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.